nggak tahu kenapa tiba-tiba saya berpikir kenapa nggak sepedaan aja ya, maksudnya itu waktu itu nggak dilarang sama pemerintah. Nah, sepedaannya sebelum pandemi atau Pas pandemi. pas pandemi? Oh, pas Pas pandemi pandemi. baru sepedaan. Bingung juga pertama kali, ini biasanya foto wedding, foto komersil, bikin billboard yang bagus, foto wedding, orang cantik, cakep gitu-gitu. Ini foto sepeda. Shalom. Welcome back di Marketplace Wisdom by GMS Bizcon. Di sini kita bakal sharing dari para praktisi bisnis langsung ya kok, yang tentunya cerita mereka pasti bisa memberkati kita Dan semua. anak-anak Tuhan juga tentunya. Yes. Nah, supaya jangan ketinggalan, selalu like dan subscribe ya untuk di channel ini. Yes. To the point kok, hari ini kita mau belajar apa nih? Oke, hari ini kita lagi mau bahas tentang satu istilah yang namanya side hustle. Side hustle. Orang mengatakan biasanya ini pendapatan sampingan gitu ya. Kerjaan sampingan ya. Kerjaan sampingan karena pada dasarnya selama ya 2,5 tahun ini gitu ya, ataupun hampir 3 tahun ini pandemi COVID-19 kan menghantam semua lini kehidupan. Dan oleh karena itu ada banyak di antara kita yang pastinya terdampak. Namun untuk beberapa orang pada masa-masa ini ternyata mereka ini bisa menghasilkan satu hal yang kreatif untuk cari uang atau pendapatan dengan cara yang halal gitu ya. Jadi misalnya khususnya sih juga mungkin bagi Anda yang juga di marketplace yang kerja kantoran nih misalnya from 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5. Itu tentunya juga kadang-kadang bingung gitu ya. Apakah harus ngandalkan gaji doang gitu, padahal waktu pandemi kemarin kan juga gajinya dipotong gitu. Nah, gimana caranya Hanan? Saya pikir hal seperti ini masih relevan untuk kita bicarakan. Gitu. Jadi apa-apa saja yang bisa kita perbuat supaya kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Iya, karena side hustle tuh nggak cuma masa pandemi doang gitu kan. Buktinya setelah masa pandemi, side hustle tuh juga bisa menghasilkan dan jadi additional income ya kok ya. Tapi sebenarnya intinya adalah masalah mentalitas. Gimana caranya kita ini bisa bertahan hidup dan tidak mengerjakan yang itu-itu aja di zona nyaman atau zona keterpurukan, tetapi kita mampu bangkit keluar dari situ. Ya. Nah, uniknya nih, gitu, saya ada beberapa ayat nih untuk bisa kita baca dulu sebelum kita mewawancara narasumber kita ya. Itu dari Yesaya 30, sebenarnya ayat 18 sampai ayat 26, tapi saya akan baca beberapa yang saya highlight aja ya. Gitu. Jadi ayat 19, sesungguhnya hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Nah di sini mungkin kita ketika terdampak sesuatu atau kita ada masalah gitu ya, kita boleh sih menangis, tapi kita jangan terus-terusan menangis. Jangan kita diam dalam situasi di mana wah saya ini orang yang paling malang di dunia. Tapi kita ini justru harus bangkit dan Tuhan berjanji akan mengasihani kita apabila kita berseru-seru, dan Dia berjanji saat Dia mendengar teriakan kita, Dia pasti akan menjawab. Dan ayat 20 dikatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit ya. Nah ini kadang-kadang kita ini kurang bersyukur gitu ya. Maksudnya Tuhan memberi kita ini roti dan air itu yang benar-benar jadi kebutuhan utama kita gitu ya. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, pastinya kita akan mati. Tapi walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air cuman untuk kebutuhan makanan aja, belum papan, belum sandang gitu ya, cuman hanya pangan aja, makanan aja, tapi harusnya kita tetap bersyukur ya, karena di sini dikatakan namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu terus akan melihat Dia. Dari situ sebenarnya kalau kita menghargai hal-hal yang kecil yang kita lakukan untuk bertahan hidup gitu ya, misalnya, atau untuk mencari penghasilan tambahan gitu, seakan-akan receh nih uangnya gitu, tapi sebenarnya itu adalah awal dari janji dan bukti dari pemeliharaan Tuhan yang sebenarnya kita tetap harus setia dan tekun di situ gitu ya. Dan ini yang juga penting karena ini tahun mimpi dan penglihatan. Ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Nah, di sini ketika di tahun ini, tahun mimpi dan penglihatan, ketika Tuhan memberikan satu pewahyuan yang benar-benar spesifik ke kita, kita harusnya taat dan kita ngikutin gitu ya. Bagaimana kita harus tahun-tahun ini ataupun tahun ke depan kita ini harus malah senantiasa bersandar sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan satu pewahyuan yang spesifik untuk kita, untuk kita lakukan. Nah, seperti itu, di mana itu nanti Tuhan akan minta ketaatan kita. Dan kalaupun kita lakukan, walaupun kesannya itu kecil, receh, tidak
tidak membagongkan gitu, tidak terlalu ada signifikansinya. Tapi kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menuntun jalan kita dan kita akan hidup lebih daripada pemenang. Yes, amin. Amin. Nah, sekarang tentunya kita ingin dengar hikmat praktisnya gimana gitu dari firman Tuhan yang baru. Ini kan teorinya ya kok tadi ya. Nah, apa yang Tuhan bicarakan dan kita sudah ingin dengar satu sebenarnya lebih ke arah laporan kemenangan ya. Dari satu saudara kita gitu ya. Gimana? Langsung aja orangnya, silakan memperkenalkan diri. Shalom, nama saya Goldie, saya fotografer komersial dan wedding. Saya pelayanan di Praise and Worship, drummer di Gereja Marsaron, Surabaya Barat. Pelayanan juga ada ya. Oke, nah minta tolong Bro Goldie bisa cerita gitu ya. Ketika sebelum pandemi ini Bro Goldie punya kerjaan atau bisnis apa gitu ya. Terus habis itu nanti begitu ternyata tahu-tahu pandemi, terus apa yang dilakukan gitu ya. Karena setahu saya kan terdampak sekali nih ya apa yang jadi kerjaannya Bro Goldie. Oke, jadi selama 11 tahun saya sebagai fotografer wedding dan komersial dan produk itu ya? Produk juga, intinya semua yang berbahan materi foto dan video itu kerjaan saya. Kemudian dari tahun 2009 sampai sekarang, dari 2009. Nah, selama itu fine-fine aja, berkat juga cukup, bisa untuk menghidupi diri sendiri, karena sudah lepas dari orang tua kan kita juga harus berdikari semuanya. Kemudian kebetulan saya bukan orang Surabaya, jadi asal mana Goldie? Asalnya Jawa Tengah, Solo, tapi dari kuliah di sini. Jadi setelah kuliah hidup harus mandiri, gitu hidup mandiri, lepas totally dari orang tua kan. Jadi sampai detik ini ya mandiri kan pastinya. Terus singkat cerita, pandemi menghantam seluruh dunia. Kemudian di tahun 2020 kayaknya paling berasa ya. Jadi paling berasa hampir semua lini bisnis kayaknya hancur ya. Nah, kemudian ya salah satu yang paling berdampak lini bisnis saya. Ini entertainment ya. Entertainment industri ya. Banyak sih mendengar sama teman-teman yang sampai jual aset, jual musisi. Teman saya pun jual gitarnya, drumnya dijual, segala macam. Fotografer jual kameranya, sampai benar-benar nggak bisa survive gitu. Nah, sebenarnya saya juga mengalami hal itu. Jadi sempat terpuruk di tahun 2020 awal, begitu Maret ketok palu ini pandemi. Mulai berpikir nih, sebenarnya masa awal tahun itu masih santai, nih, tabungan masih aman nih kelihatannya, jadi masih bisa bertahan lah gitu. Ternyata shock juga, ternyata nggak sampai beberapa bulan kok tiba-tiba ini ya cepet ya surutnya, jadi account tiba-tiba hilang gitu, lumayan worry. Singkatnya, akhirnya saya orang yang suka berolahraga, sebelumnya olahraga gym, kemudian ditutup, akhirnya beralihlah olahraga lari, tapi nggak bisa karena kaki saya bermasalah singkatnya. Kemudian nggak tahu kenapa tiba-tiba saya berpikir kenapa nggak sepedaan aja ya, maksudnya itu waktu itu nggak dilarang sama pemerintah. Nah, sepedaannya sebelum pandemi atau pas pandemi? Pas pandemi baru sepedaan. Jadi ketok palu Maret pandemi, saya bulan Juli baru beli sepeda. Itu emang lagi tren banget ya, waktu pandemi itu semua beli sepeda. Iya, semua beli sepeda. Baru tahu kenapa kok orang beli sepeda. Ternyata mereka bisa berolahraga di ruang terbuka dan tidak terlalu engage sama orang. Kalau yang di ruang tertutup kan semua di close sama pemerintah ya. Akhirnya beli sepeda iseng-iseng, pokoknya berolahraga supaya jantung juga sehat. Kemudian akhirnya memasuki ranah road bike. Nah, setelah itu ketemu sama beberapa temen nih. Nah, loh, Goldie kamu sekarang ini ya sepedaan ya, goes bahasa gaulnya kan goes. Sekarang kamu goes juga ya? Iya, ini soalnya olahraga yang sebelumnya ditutup, bla bla bla. Kemudian ada yang notice, nih Goldie kamu bukannya fotografer, coba ini, fotoin orang-orang sepeda, siapa tahu bisa jadi berkat tuh. Maksudnya gimana?
satu orang ini cerita di luar kota ini, ya salah satunya ibu kota di Bali, itu mereka punya side hustle. Jadi yang notabene mereka sebelumnya juga fotografer ranah lain, divisi lain, kemudian mereka motret sepeda. Kamu cobain deh ini fotoin sepeda. Nah, bingung juga pertama kali. Ini biasanya foto wedding, foto komersil, bikin billboard yang bagus, foto wedding, orang cantik, cakep gitu-gitu. Ini foto sepeda. Bingung juga. Mau kasihin rate berapa gitu. Akhirnya dikasih tahu sama teman, dikasih ide. Nih coba nih. Lihat rate-nya lapak sebelah nih. Cobain deh. Wah, kok segini ya? Dalam hati pertama kali nggak memungkirin ini kayak uang receh. Gitu. Receh banget. Biasanya dapat jutaan. Nah, terus kemudian ini kok cuman duit kopi ya? Cuma duit kopi ya gitu. Akhirnya coba-coba sih iseng. Jadi waktu sepedaan aku bagi hari. Bagi hari ini sepedaan, besok motret. Kadang agak safe ya, jadi nggak saran buat yang sepedaan sambil motret, nggak safe. Jadi waktu sepedaan dulu nih. dicangklongin, terus nanti pas di spot tertentu yang menurut saya bagus, fotoin, itu random. Nah dari situ istilahnya kalau di sport fotografi yang goes ini adalah tebus murah atau tebus foto. Nah tebus foto itu dari harga puluhan ribu, 10.000 sampai 50.000 ada. Kalau di Jakarta bisa sampai 100.000 pada awal pandemi. Di Surabaya nggak bisa. Kemudian, nah saya ini salah satu pelopor foto sport fotografi yang bisa ditebus. Zaman dulu kalau di flashback nggak ada yang orang olahraga sepedaan difotoin terus ditebus, itu nggak ada. Baru start di pandemi ini. Nah, saya juga baru tahu. Gara-gara pandemi. Jadi ada blessingnya lah intinya. Kemudian saya coba-coba, setelah berapa bulan akhirnya kenal nih sama cyclist. Beberapa, oh ya ini barusan ketemu, oh ini Ivana, ini. Goldi kapan hari sempat fotoin ya di sini ya. Oke, boleh ditebus nggak? Pertama juga bingung mau kasih berapa ya. Kemudian putar otak, calling sama senior kota sebelah, diteleponin, Jakarta, Bali, teleponin ini, minta saran dong, kasih harga berapa, gini. Di Jakarta segini, di Bali segini, oke Surabaya aku coba di set segini. Nah kemudian ada kenal sama temen yang juga motret kayak gini, mereka juga side hustle juga, kerjaannya juga mati, bidang entertain gitu. Kemudian saya telepon nih teman saya, janjian yuk, gitu. Kita kasihin harga segini ya, gimana gitu. Nanti kalau paketan mungkin mereka nembusnya banyak, kurangin dikit gitu lah. Grosir. Harga retail. Nah, akhirnya puji Tuhan dari maaf kata yang diomong receh ini bisa menafkahi saya. Jadi yang benar-benar kaget karena pandemi, benar-benar nggak punya pendapatan sama sekali ini, benar-benar nol loh, benar-benar nol. Iya, karena event nggak ada event. Kalau mungkin orang yang berpikir saya cuma pegawai, tenang, yang pegawai lebih aman saat ini. Karena masih dapat gaji. Lebih pasti, sedangkan kayak saya nggak ada kerjaan, nggak ada pendapatan gitu. Jadi semua punya berkatnya masing-masing. Ya, agree. Ya dari situ akhirnya coba-coba foto sport ini, puji Tuhan bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari dan kebutuhan rumah lah ini ya. Ya. Seperti itu. Mau tanya sesuatu? Penasaran aja sih, maksudnya kalau dari diceritakan tadi kan side hustle toh, itu sampai sekarang itu masih jalan dan menghasilkan dan efeknya gimana sih? Sampai sekarang masih ada side hustle-nya. Masih dijalani ya? Masih dijalani, sembari mengembalikan bisnis yang lama. Sebenarnya bukan cuman ada wedding fotografi sama komersial aja. Sebenarnya saya juga punya coffee shop. Itu juga korban pandemi. Tutup juga. Dua-dua kena pukul ya usahanya. Ada beberapa usaha itu akhirnya rontok semua lah intinya. Karena ya lini bisnis F&B juga banyak yang mati, apalagi yang dalam mall. Iya, betul. Karena mall itu tutup. Iya, dalam mall. Saya juga punya bisnis beberapa, 1-2 untuk sampingan, ternyata juga ditutup. Ya. Kemudian kalau ngomong pertanyaannya side hustle ini,
bisnis yang utama masih wedding photographer sama komersil dan segala macamnya ini ya masih ada. Sekarang mulai tumbuh lah ya. Sekarang mulai tumbuh, 1 tahun ini mungkin sudah ada beberapa klien yang masuk, tapi belum kembali. Nah, jadi sementara ini saya juga masih menjalankan side hustle-nya. Jadi foto sport ini bukan cuma cycling aja, sama orang running juga ada. Di bidang sport. Ya, mereka sekarang menurut saya ada perubahan lifestyle ya. Jadi yang dulu orang cuma olahraga, sekarang ini foto part of lifestyle juga buat beberapa orang ya. Nggak semua. Ada yang tetap cuman olahraga aja, yang fokus sama itu. Tapi orang seperti saya ini memfasilitasi orang yang pengen nge-build lifestyle-nya juga itu. Buat beberapa orang yang penting. Yang nggak penting ya tetap fokusnya tetap ke olahraga. Gitu. Siapa sangka ya dulu ada yang ini istilahnya sekarang sports photography. Yes. Dulu. Emang dulu ada ya? Atau baru pandemi, setelah pandemi? Dulu ada, tapi bukan kayak tebus foto gitu. Jadi mereka fotografer profesional yang di-hire sama event untuk mengcover seluruh eventnya. Bukan private atau per personal gitu. Nah, sekarang ini lebih ke personal ataupun grup kecil. Jadi mereka yang punya komunitas, telepon nih Goldi besok Sabtu atau Minggu kita mau long ride ini, misalnya kemana, ke Surabaya ke Jejar atau ke Bromo gitu ya, itu yang paling jauh ke Bromo sih itu. Kadang mereka telepon ke saya, itu ada beberapa grup, 15 orang, 20 orang gitu, mereka minta difotoin gitu. Mereka juga sebagai penyemangat loh sebenarnya. Ngajarin saya itu sebagai penyemangat. Kalau cyclist waktu nanjak, mereka tuh lagi berat-beratnya kan. Kalau lihat fotografer mereka senyum loh. Pasti senyum. Jadi itu tips and trik. Paham. Jadi waktu nanjak, saya standby di situ. Harus kuat. Justru saya standby-nya di situ supaya orang waktu berat-beratnya ini semangat. Nah, Bro Goldi, sekarang saya mau tanya. Awal-awal ketika ini kan kita taunya kan before, lalu sekarang kan udah keberhasilannya ya sampai sekarang tetap mempertahankan side hustle. Nah, ketika mau pivot nih ya, atau mau shifting dari terus habis itu tabungan menipis gitu ya, mantap ya makan tabungan. Terus habis itu begitu awal-awal untuk mau foto padahal harus bangun subuh, bangun pagi, terus apakah mungkin kadang-kadang juga masuk angin, demam gitu ya. Nah, terus juga mungkin awal-awal juga kan nggak semua tahu-tahu oh ini ada foto lalu fotonya ditebus berbayar lalu otomatis dia beli kan nggak kan, bisnis pasti ada basicnya dulu grafiknya. Nah, ketika awal-awal itu apa yang membuat Bro Goldi bertahan untuk tetap di itu? Salah satunya nggak ada pilihan. Pada waktu itu ya harus survive. The power of kepepet. Ya, salah satunya itu. Kemudian kenapa saya stay di sini? Nah, banyak hal yang dipelajarin. Yang paling penting menurut saya adalah ini build relation. Jadi bukan cuman lihat recehnya doang. Iya, lihat recehnya hari ini dapat breakfast gratis misalnya kayak gitu. Tapi ternyata banyak hal-hal value lain yang kita bisa ambil itu bukan cuman karena kita dapat duitnya aja. Nah, dari 2020 ini saya punya 2000 teman baru. Istilahnya kan saya bikinin Instagram ini khusus untuk foto sport itu. Kemudian di situ kan ada followernya. Basicnya gampangnya follower yang ngikutin saya di sport fotografi ini adalah teman baru saya. Di situ ada 2.500 nama baru yang saya barusan kenal 2 tahun ini. Dan puji Tuhan dari side hustle ini sebenarnya kita juga menambah relasi untuk ke bisnis kita yang lama sebenarnya. Kan sebelumnya ada yang wedding, ada yang komersil ini. Nah, sebenarnya itu juga side hustle ini menambah relation untuk nambah nama orang yang ternyata ada Goldi nih gitu. Mungkin perusahaan sebelumnya nggak tahu ada saya. Gitu. Kemudian dari hobi sepeda ini, terus saya motret sepeda ini kenal sama business owner lainnya yang ternyata yang ini main job saya sebelumnya, motretin meritnya, motretin keluarganya, motretin anaknya ulang tahun, produknya juga ada restoran dan segala macam.
sekarang juga sudah ada yang komersil mereka butuh iklan juga sudah mulai kembali ngomong ke saya, telepon, oh kamu motretin ini ya, taunya malah beberapa fotografer sport aja kan, tapi setelah buka-buka sosmed ternyata ngerjain ini main jobnya ini, gitu. Nah itu puji Tuhan lah dapat beberapa deal juga. Iya, jadi luas banget ya nyata side hasilnya tuh memberkati bisa sampai ke situ, dan itu kayaknya nggak semua orang sadar ya. Kadang-kadang mereka tuh lihat, aduh receh udah mundur gitu kan ya. Ternyata ini sampai bisa dapat sampai dari side hasilnya malah bisa ngasih customer baru ke yang perusahaan. Wah itu banyak loh. Oh ya? Wow. Jadi buat yang mau mikirin side hustle ya itu ternyata jangan mikir recehnya doang, ternyata efeknya itu bisa panjang. Ini live ini kok ya, maksudnya kesaksian hidup ini ya, jadi bukan cuma teori. Nggak, soalnya memang terkadang ada banyak orang yang lihat, ini cuma receh, lalu kalau saya katakan bekerja sesuai dengan yang dituntut. Atau mungkin bahasa marketingnya, senyumku tergantung tipsmu. Jadi, nah itu yang bahaya gitu ya, karena kalau kita hanya menjalankan karena uangnya segini, ya udah saya juga ogah-ogahan. Nah itu yang anak-anak Tuhan harusnya nggak boleh seperti ini kan. Tapi begitu misalnya kita tekun, kita bekerja dan nanti Tuhan yang akan membukakan jalan-jalan baru seperti yang dialami oleh Bro Goldi ini. Sama kayak firman Tuhan kan, belajar dari hal kecil, nanti kita bakal diberkati yang besar lagi, pasti dipercayakan yang lebih besar. Disuruh jalan 1 mil, 2 mil ya Bro? Itu juga salah satu pedoman saya sih. Maksudnya waktu awal pandemi juga beberapa firman yang saya pegang nih. Kita percaya yang namanya Matius 6 ayat 33. Nah itu carilah dahulu kerajaan Allah, maka niscaya semuanya akan diberikan padamu. Ya, itu saya pegang. Yang kedua adalah salah satu firman yang burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia anaknya. Saya cuma pegang 2 ayat itu, saya merinding ceritanya. Karena reality kan, merinding ini. Karena itu benar-benar waktu saya terpuruk, cuman firman itu yang dipegang. Dan puji Tuhan itu membuat saya bertahan sampai sekarang ini. Jadi buat kalian yang merasa hidupnya berat selama pandemi ini, atau merasa terpuruk atau nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin banyak berdoa satunya, yang pertama. Kemudian cobalah kita explore diri kita bisa ngerjain apa sih, jangan membatasi diri kita. Aku biasanya kerjain ini aja, aku cuma bisa ini. Enggak, Tuhan itu ngasih kita talenta banyak kok. Kita bisa mengeksplor itu, kita bisa memperbesar wadah kita, tapi tergantung kita sendiri. Kita mau dipakai seberapa lebar, kita mau dipakai seberapa luas, tergantung sama kita mau berusaha segimananya gitu. Nah ini udah jadi pesan. Iya udah. Dari sini mau kayak pesan yang penutup yang bagus sekali sih. Benar-benar yang dibutuhin sama yang di rumah. Nah, saya cuma mau nambahin dikit aja bahwa ini adalah salah satu contoh gitu ya, bahwa ketika kita kepepet gitu, ketika kita dipaksa mungkin untuk bertahan hidup dan sebagainya, kita tidak menyerah, kita berdoa sama Tuhan dan kita dapat jalan keluar baru. Dan walaupun mungkin pertama-pertamanya terkesan susah, terkesan mengoyak zona nyaman kita, tapi kan kita harus bangkit dari keterpurukan. Nah, dengan seperti ini sebenarnya kalau kita bisa googling itu ada banyak ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan untuk side hustle gitu ya. Anda bisa googling aja side hustle gitu, lalu ada banyak ini. Salah satunya memang yang kita angkat dan memang ini jadi satu laporan kemenangan bagi kita adalah salah satunya menjadi sports photographer. Tapi untuk Anda masing-masing yang lain, Anda tentunya juga bisa mengeksplor apa yang jadi keunikan-keunikan sesuai dengan talenta masing-masing. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, So, bisa kita akhiri ya. Tapi sebelumnya, ayo kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa untuk teman-teman yang juga lagi bergumul ya kan, mau milih side hustle mana yang tepat gitu. Karena kalau misalnya nggak tepat juga nggak jalan juga kan, gue harus sesuaikan. Oke. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini Engkau menghadirkan Bro Goldi di sini dan memberikan beberapa insight ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan di Yesaya 30 juga menguatkan bagi kami supaya kami tetap bergantung pada Tuhan.
supaya kami tetap berharap pada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan mau berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan tayang ini. Tuhan, tolong lawat mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan berbelas kasihan untuk mereka yang sekarang ini masih berjuang untuk bertahan hidup. Mereka yang sekarang ini masih berkekurangan dan belum punya jalan keluar. Kami mohon ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan, biarlah hati Tuhan terarah atas mereka ya Tuhan, menolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, berikan nikmat, berikan terobosan-terobosan ya Tuhan, supaya dalam kehidupan mereka sesuai dengan talenta, sesuai dengan karakter yang mereka punya ya Tuhan. Tuhan kasih jalan keluar dan Tuhan tuntun ya Tuhan, sehingga masing-masing dari orang-orang yang menonton di sini yang terdampak untuk masalah ekonomi dan sebagainya, Tuhan, mereka tetap berharap pada Tuhan, walaupun seakan-akan sekarang kelihatannya segala sesuatu masih belum terlalu kelihatan progresnya, tapi kami percaya Tuhan memimpin, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Terima kasih atas semua Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, thank you so much buat Goldie, buat kehadirannya. Thank you. Udah sharing-sharing pengalamannya. Yes. Oke, buat kalian semua yang di rumah ya, jangan nyerah ya. Siap-siap loh cari side hustle apa nih yang sesuai dengan talenta kalian semua. Yes. Oke, see you di next episode. Bye-bye. Bye-bye. God bless.